terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Sementara itu, ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biarkan saya kira di pemerintah pusat ya, kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini apa ya? Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kirimkan 50 ton beras ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan dikirim menggunakan KRI Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut di Dermaga 104 Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain beras, bantuan juga meliputi mie instan, telur, dan juga obat-obatan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur laut menjadi langkah percepatan penanganan darurat bagi wilayah terdampak bencana. Selain memastikan distribusi bantuan, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir dan tanah longsor. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus. Hari ini saya tentunya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, khususnya KRI Sutedi Senaputra yang hari ini akan berangkat membawa kurang lebih 50 ton beras, 40 ton dari Kementerian Transmigrasi, 10 ton dari Kementerian Sosial. Semua adalah bentuk bantuan dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau masyarakat yang terisolir dan membutuhkan bantuan tadi. Ada juga sembako yang lain, termasuk mie instan dan obat-obatan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana banjir dan longsor telah dialihfungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600.000 pengungsi dan korban bencana alam. Kepala BGN Dadan menjelaskan bahwa SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki jumlah yang signifikan, yaitu 55 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Aceh, 173 di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat. Dadan menegaskan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas program makan bergizi gratis, tetapi juga sebagai fasilitas yang siap menghadapi bencana dengan dilengkapi infrastruktur yang memadai, termasuk juru masak, peralatan, sistem pengantaran, hingga rantai pasok bahan makanan. Dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak, di Aceh ada 55 SPPG, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG, dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi. Ya pemirsa, kelangkaan BBM
Semakin parah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Antrian kendaraan memanjang hingga 10 km, bahkan warga tidak tidur semalaman hanya untuk mengantri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU, lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasukan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tak tidur semalaman suntuk karena takut antreannya diserobot. Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personel di setiap SPBU untuk mengantisipasi kericuhan. Jam 12 bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini bang. Kalau nggak antri? Ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Markas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantre untuk mendapatkan BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman. Seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut, Pertamina mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara. PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi untuk masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman seiring pulihnya operasional suplai BBM dari jalur laut. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa operasional 19 terminal BBM di Sumatera bagian utara telah kembali normal setelah beberapa kapal pengangkut BBM bisa standar. Nantinya stok BBM di terminal akan distribusi menuju SPBU titik-titik strategis. Terlebih sekitar 90% SPBU di wilayah terdampak bencana sudah kembali terlayani. Namun masih ada sejumlah titik seperti sebagian wilayah Aceh dan Sibolga masih menghadapi tantangan distribusi karena akses jalan terputus. Untuk itu pihaknya bersama pemerintah juga mempercepat pembukaan jalur yang terdampak dengan memasok BBM ke alat berat melalui kemasan drum maupun jerigen. Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI Angkatan Udara, termasuk pada hari ini yang mengangkut 25 drum solar dan Pertamax ke Pinang Sori, daerah yang masih terisolir dari Sibolga, agar alat berat dapat segera beroperasi membuka jalur logistik dari kedua arah. Operasional Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami melihat secara operasional di terminal sudah berjalan normal. Ada 19 terminal di Timur Satu ini sudah bisa menerima kargo dari kapal, sehingga stok di terminal sudah meningkat. Memang minggu lalu beberapa kapal belum bisa melaksanakan, dan alhamdulillah saat ini sudah bisa sadar sehingga pasokan dari laut itu sudah berjalan normal. Di sisi lain, pasokan LPG masih menghadapi tantangan terutama di Aceh yang akses daratnya belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, suplai LPG ke Banda Aceh dialihkan melalui jalur laut dari Lok Sumawe. Pertamina Patra Niaga menargetkan 2 hari ke depan distribusi LPG kepada warga dapat dinormalkan secara bertahap. Pemirsa, pemerintah memastikan kesiapan untuk menggelontorkan tambahan dana penanganan bencana di Sumatera seiring terus bertambahnya jumlah korban akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut BNPB saat ini masih memiliki cadangan anggaran sekitar 500 miliar rupiah yang bisa segera digunakan. Saat ditanya mengenai besaran alokasi tambahan, Menkyu menegaskan hal tersebut bergantung pada permintaan resmi dari BNPB. Untuk kebutuhan rehabilitasi jangka panjang, Purbaya memastikan Kemenkyu juga siap mengucurkan dana tambahan sesuai kebutuhan. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nah, ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup.